Hampir semua penasihat keuangan akan nyaranin kamu untuk buat budgeting bulanan. Padahal, budgeting nggak akan bikin kamu kaya raya. Kalau kamu ngelakuin 3 kesalahan dalam budgeting. Apa aja itu? Tonton video ini sampai habis ya. Halo semua, selamat datang di Media Kreatif Financial. Namaku Vicky, Associate Consultant di Juara Rencana Keuangan. Sebelum bahas apa aja kesalahan dalam budgeting, aku akan mulai dari penjelasan apa itu budgeting dan kenapa sih kita perlu buat budgeting. Kalau kamu ngerasa udah paham banget tentang ini, kamu bisa skip dan langsung aja ke chapter berikutnya. Bayangkan kamu punya kue ulang tahun yang besar. Budgeting itu kayak kamu bagi-bagi kue itu jadi beberapa bagian. Ada bagian untuk dimakan sekarang, ada yang untuk disimpan nanti, dan ada yang mau kamu bagi sama teman-teman atau keluarga. Kalau kamu makan semua kuemu hari ini, kamu nggak punya simpanan kue untuk hari esok dan nggak bisa berbagi. Nah, dalam hal keuangan, kue tadi itu penghasilanmu, baik dari gaji, profit dagang, imbal hasil investasi, semuanya. Kalau kamu gunakan seluruh penghasilanmu sekarang, kamu jadi nggak punya simpanan untuk masa depan atau ketika ada kondisi darurat, maupun untuk sekedar berbagi dengan yang membutuhkan. Jadi, budgeting akan sangat membantu kamu membagi-bagi uangmu agar bisa digunakan dengan bijak. Sederhananya, budgeting adalah membuat rencana tentang bagaimana kamu akan menggunakan uangmu. Kamu akan menentukan berapa banyak uang yang akan kamu habiskan untuk makan, untuk bayar tagihan, menabung, dan bahkan untuk bersenang-senang. Kalau dari penjelasan tadi kamu belum nemu alasan kenapa budgeting itu penting, kenapa sih kita perlu banget melakukan budgeting? Ini 3 hal yang perlu kamu tahu. Pertama, kamu akan lebih mindful dalam membelanjakan uangmu. So, budgeting will lead us to mindful spending. Mindful spending itu gampangnya adalah belanja dengan penuh kesadaran. Jadi, beli barang tuh bukan sekedar karena lucu atau karena lagi diskon, tapi juga dipikirin apakah barang itu benar-benar kamu butuhin, apakah ada alternatif lain yang lebih murah, dan apakah pembelian ini sesuai dengan tujuan keuanganmu. Ini bukan berarti kamu nggak boleh jajan atau belanja yang lucu-lucu ya, tapi lebih ke memastikan kalau setiap rupiah yang keluar itu sesuai sama prioritas dan kondisi keuanganmu. Dan otomatis kamu akan lebih hemat karena lebih selektif dalam memilih apa yang akan dibeli dan nggak impulsif alias gampang tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya nggak kamu butuh. Nggak ada lagi tuh istilah gaji numpang lewat. Baru tanggal 10, lihat dompet bawaannya pengen ngeluh. Kedua, budgeting akan sangat membantu kamu ngatur pengeluaran agar nggak melebihi pendapatan. Dengan begitu, kamu bisa menghindari jebakan utang yang sulit dilunasin. Ketiga, budgeting akan memudahkanmu mencapai tujuan keuangan. Mau beli mobil baru, mau liburan ke luar negeri, atau mungkin punya rumah sendiri. Dengan budgeting, kamu akan dipaksa menyisihkan uangmu secara teratur untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Gimana? Tertarik untuk mulai buat budgeting? Kita lanjut bahas beberapa metodenya ya. Metode budgeting itu kayak resep kue. Setiap orang punya cara tersendiri untuk membuatnya. Tapi tujuannya sama, yaitu mendapatkan kue yang enak. Begitu juga dengan budgeting. Ada banyak cara untuk ngatur keuangan, tapi tujuan akhirnya ya sama, agar keuangan kita sehat dan terkendali. Yuk, kita bahas 3 metode budgeting yang bisa kamu coba. Pertama, metode 50-30-20. Metode ini termasuk yang paling mudah dipahami, cukup populer, dan sering digunakan. Prinsipnya adalah membagi pendapatan bulanan menjadi 3 bagian. 50% untuk kebutuhan pokok, seperti makanan, biaya sewa atau cicilan rumah, transportasi, dan berbagai tagihan. 30% untuk keinginan, seperti hiburan, makan di luar, nonton bioskop, dan lain sebagainya. Dan 20% untuk tabungan dan investasi. Simple banget kan? Metode ini cukup mudah buat dijalani, tapi kurang cocok buat kamu yang sedang atau berencana ngambil pinjaman dalam jumlah besar kayak cicilan rumah, mobil, motor, atau utang lainnya. Karena pos cicilan utang digabung dengan pos biaya kebutuhan pokok yang besarnya maksimal 50% dari pendapatan. Buat sebagian orang, terutama yang pendapatannya masih rendah, membatasi pengeluaran untuk biaya hidup dan cicilan utang hanya di 50% pendapatan itu sulit. Tapi tenang, masih ada metode kedua yang lebih cicilan friendly nih, yaitu metode 4-3-2-1. Dengan metode ini, pendapatan bulanan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 40% untuk biaya hidup dan pengeluaran rutin, 30% untuk bayar cicilan utang,
20% untuk tabungan dan investasi, dan 10% untuk berbagi kebaikan. Misal untuk zakat, perpuluhan, donasi, dan lain sebagainya. Terakhir, ada satu metode budgeting yang biasa kami pakai di Juara Rencana Keuangan, yaitu metode 3 warna uang. Metode ini bisa dibilang cukup moderat, pertengahan antara metode pertama dan kedua tadi. Sama seperti metode 4321, 10% pendapatan bisa kamu sisihkan untuk kebaikan, zakat, sedekah, perpuluhan, donasi, dan lain sebagainya. Disisihkan di awal sebagai wealth purification atau pemurni harta. Lalu 90% sisanya dibagi dalam 3 warna uang. Uang merah, uang hijau, dan uang biru. Uang merah untuk membeli kenyamanan, uang hijau membeli keamanan, dan uang biru membeli impian. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, uang merah digunakan untuk membeli kebutuhan dan keinginan saat ini. Tempat tinggal, transport, makan, tagihan-tagihan, hiburan, dan sebagainya. Semakin banyak porsi uang merah, semakin nyaman hidup yang kita jalanin. Contoh, untuk pengeluaran transportasi sehari-hari, kita punya pilihan apakah mau naik transportasi umum atau naik kendaraan pribadi kayak motor dan mobil. Naik transportasi umum bisa jadi sangat murah, tapi pasti kurang nyaman kan karena harus nunggu dan ada potensi berdesakan sama penumpang lainnya. Naik motor pribadi relatif lebih mahal karena ada biaya parkir, biaya bahan bakar, dan perawatan motor. Tapi lebih nyaman karena nggak harus nunggu dan nggak berdesakan. Tapi berpotensi kehujanan sih. Naik mobil pribadi tentu paling nyaman, tapi ya pasti paling mahal biayanya dibandingkan dua pilihan lainnya. Seperti aku bilang tadi, semakin banyak uang merah yang kita keluarkan, tentu akan semakin nyaman. Makanya, kenyamanan ini perlu kita batasi, maksimal di 60% pendapatan aja. Karena ada yang lebih penting dari sekedar kenyamanan, yaitu uang hijau untuk membeli keamanan. Nah, ini yang jadi pembeda dari metode lain. Uang hijau yang digunakan untuk manajemen risiko. Dalam hidup selalu ada risiko kita nggak bisa dapat pemasukan. Misal, karena sakit, para pedagang akhirnya nggak bisa dagang, dan nggak dapat pemasukan. Atau karyawan yang kena PHK, buat dapat pekerjaan baru biasanya butuh waktu kan. Sedangkan biaya hidup kan harus terus dibayar. Punya gaji atau enggak, kita semua tetap perlu makan. Inilah pentingnya dana darurat. Sisihkan 10% pendapatan untuk kumpulin dana darurat. Kumpulin sampai minimal kamu punya dana darurat sebesar 3 bulan pengeluaran. Kalau udah punya dana darurat segitu, kamu bisa bagi sebagian uang hijau untuk beli asuransi. Terakhir, uang biru untuk beli impian. Mau menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, mau beli rumah atau mobil, mau liburan, semua bisa dicapai. Kalau kamu mau sisihin 20% pendapatanmu untuk uang biru. Itu dia 3 metode budgeting yang bisa kamu pakai. Menurutmu, mana yang paling gampang untuk dicoba? Komen di bawah ya. Pakai metode yang manapun sebenarnya oke-oke aja, asal nggak ngelakuin 3 kesalahan ini. Pertama, bikin anggaran yang tidak realistis. Misalnya, kamu punya gaji 5 juta per bulan dan bikin target nabung 3 juta setiap bulannya. Bisa nabung 3 juta per bulan tentu bagus, tapi kalau kebutuhan hidupmu sehari-hari kayak biaya makan, transportasi, dan tagihan lainnya udah menghabiskan sebagian besar gaji, target nabung sebesar 3 juta tadi bisa jadi terlalu tinggi alias sulit dicapai, alias nggak realistis. Dampaknya, kamu bisa jadi merasa stres karena nggak bisa achieve target nabung tadi, dan malah berpengaruh ke kondisi mental dan bikin gak produktif. Atau karena target yang ditentukan terlalu tinggi dan sulit dicapai, kamu jadi merasa capek, cepat nyerah, dan akhirnya males buat anggaran. Keuangan jadi berantakan deh. Intinya, buat anggaran yang sesuai dengan kondisi keuanganmu sekarang, jangan terlalu maksain diri untuk hidup di atas kemampuan. Kesalahan kedua, tidak melacak pengeluaran. Pernah nggak sih kamu merasa uangmu habis segitu aja tanpa kamu tahu kemana perginya? Nah, itu biasanya terjadi kalau kamu nggak rajin nyatet pengeluaranmu. Kabar buruknya, nggak nyatet pengeluaran itu bikin kita sulit untuk bikin anggaran yang realistis. Karena kita jadi nggak tahu berapa yang kita habiskan untuk makan, transport, dan lain sebagainya. Dan jadi sulit untuk identifikasi di area mana kita terlalu boros dan pengeluaran mana yang perlu dikurangin. Zaman sekarang banyak kok aplikasi yang bisa kamu manfaatin untuk catat pengeluaranmu. Kesalahan ketiga, tidak mengevaluasi anggaran secara berkala. Kalau kamu nggak pernah mengevaluasi pengeluaran, kamu nggak akan tahu apakah kamu udah berhasil menghemat atau malah semakin boros. Apakah kamu semakin dekat atau semakin jauh sama tujuan keuanganmu. Misalnya, kamu pengen nabung lebih banyak tapi nggak tahu kemana aja uangmu habis. Jadi ya nggak bisa tahu pengeluaran mana yang harus dihemat kan. Dan kondisi keuangan kita kan dinamis, pendapatan bisa naik, harga-harga bisa berubah.
Kalau anggaran nggak pernah dievaluasi, bisa-bisa anggarannya jadi nggak relevan lagi sama kondisi kita saat ini. Jadi, sekarang kamu udah tahu 3 kesalahan umum dalam budgeting. Gimana nih? Apakah kamu pernah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Share pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk coba buat anggaranmu sendiri setelah nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.